Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita memasuki bab baru. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai barisan dan deret. Kemudian ada juga aplikasi barisan dan deret. Hari ini kita masuki bab baru yaitu limit fungsi aljabar. Sebelum itu, pernahkah kalian coba menghitung berapa sih percepatan yang dialami sebuah mobil ketika bergerak dalam satuan T sekon? Pernah nggak? Belum pernah ya? Kemudian, nah ini gambar mobilnya. Gambar mobil satu menuju mobil melaju dengan cepat. Bagaimana jika persamaan gerak mobil tersebut adalah ST sama dengan T kuadrat plus 4T meter? Maka berapakah kecepatan dan percepatannya pada saat T-nya itu sama dengan 3 sekon? Nah, permasalahan itu merupakan pemecahan menggunakan konsep limit pada bidang fisika. Nah, kita langsung menuju ke pengertian limit fungsi. Limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Jadi, untuk mengetahui persamaan itu ada limitnya atau enggak, kita harus melakukan pendekatan dari kiri dan pendekatan dari kanan. Nah, bagaimana itu? Kita lanjut dulu. Selanjutnya, untuk lebih jelas, mari perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini saya punya fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 dibagi x min 2, di mana x tidak boleh sama dengan 2. Nah, kita diminta untuk menentukan limit fx di mana x mendekati 2 jika ada. Nah, karena tadi fungsi pengertiannya adalah kita melakukan pendekatan dari sisi kiri atau sisi kanan, maka kita bisa gunakan tabel. Kita gunakan tabel x mendekati 2 dari kiri itu berapa? Tinggal 2. Kalau x mendekati 2 dari kanan itu berapa? Nah, di sini kita punya x, kita punya fx mendekati dari kiri, 2 dari kiri. Nah, 2 dari kiri kita gunakan x-nya 1,8. Kita substitusikan ke fungsi fx. Kita bisa hitung menggunakan alat penghitung. Kita dapatkan fungsinya 3,8. 3,8 ini dari x ini 1,8. Ini kita substitusikan ke fungsi ini. X kuadrat min 4 dibagi x min 2. Kemudian kita semakin dekat dengan 2, 1,9. Berapa 1,9? Kita dapatkan 3,9. Lebih dekat lagi, tetapi tidak boleh sama dengan 2. Nah, 1,999. Nah, ini. Kita dapatkan 3,9999. Bagaimana kalau X mendekati dari 2 dari kanan?
Kita coba dari kanan 2,00001. Kita akan dapatkan 4,00001. Kemudian kalau 2,05 kita akan dapatkan 4,05. Kemudian kalau misal 2,1 kita akan dapatkan 4,1. Nah, dari sini kita bisa tulis limit x kuadrat min 4 dibagi x min 2, di mana x mendekati 2 dari kiri. Nah, kalau dari kiri itu simbolnya minus. Ini kan mendekati dari kiri. 3,999 berapa hasilnya? 3,99 itu mendekati nilai 4. Kemudian kalau limit x kuadrat min 4 dibagi x min 2, di mana x-nya itu mendekati 2 dari kanan plus, kalau kanan berarti plus simbolnya. Ini 4,0001 mendekati nilai 4. Maka karena dari kiri juga 4, dari kanan juga 4, sama, maka kita bisa tuliskan bahwa limit x kuadrat min 4 dibagi x min 2, di mana x mendekati 2 itu sama dengan 4. Kemudian grafiknya seperti ini. Jadi di sini ini dari sisi kiri mendekati nilai 4. Kemudian dari kanan juga mendekati nilai 4. Seperti itu. Jadi limitnya ada dan nilainya adalah 4. Seperti itu. Jadi secara sistematis, secara matematis kita dapat definisikan bahwa limit fx di mana x mendekati a kemudian sama dengan L, artinya ini x mendekati a tetapi x tidak boleh sama dengan a, x-nya tidak sama dengan a, maka nilai fx itu mendekati nilai L. Nah, jika fungsi fx terdefinisi pada selang terbuka I, maka nah ini limit itu ada jika dan hanya jika nilai dari kirinya itu L, nilai dari kanannya juga L. Artinya apa? Artinya nilai limit ketika dari kiri mendekati dari kiri itu nilainya sama dengan nilai limit kalau mendekati dari kanan. Seperti contoh sebelumnya, mendekati dari kiri sama dengan 4, mendekati dari kanan juga sama dengan 4. Maka limit itu ada dan nilainya 4. Tetapi kalau dari kiri nilainya L1, ini dimisalkan L1. Kemudian dari kanan nilainya L2, di mana L1 dan L2 itu tidak sama, maka limit tersebut tidak ada. Jadi kalau kalian menghitung, kok limit, misalkan limit fx, x mendekati 3, dari kiri kok nilainya 7. Tetapi kalau dihitung limit fx, x mendekati 3 dari kanan, kok nilainya bukan 7, misalkan 11. Nah, ini kan 7 tidak sama dengan 11. Maka limit fx-nya, limit fx, x mendekati 3-nya itu tidak ada. Jadi kalau hasilnya tidak sama, maka limit tersebut tidak ada. Seperti itu ya. Kita masuk ke contoh untuk lebih jelasnya. Contoh 1. Di sini diminta untuk menentukan limit fx untuk fungsi di mana fx-nya itu 2x kalau x-nya kurang dari sama dengan 4. Kemudian 2x plus 3 kalau x-nya lebih dari 4. Jika ada. Jadi kita harus tentukan dulu, ada apa tidak. Kalau tidak ada, berarti tidak ada nilainya. Kalau ada, baru kita cari nilainya berapa. Seperti itu. Nah, untuk menentukan limit
fungsi dari X mendekati A di sini berarti 4. Kita dari awal kan pengertiannya adalah X mendekati dari kiri. X mendekati 4 dari kiri. Dari kiri berapa? Kemudian ini 4. Kemudian kalau X mendekati 4 dari kanan, itu berapa? Ya, ini ada X, ini kita ada fx. Ya, anggaplah lurus ya. Nah, karena mendekati 4 dari kiri, maka kita hitung misalnya berapa ya? 3,9. Nah, mendekati dari kiri 4 kan? 3,9 ini kita substitusikan ke fungsi yang mana? Kalau kurang dari sama dengan 4, maka kita gunakan 2x. 2x 2 kali 3,9 sama dengan 7,8. Kita tuliskan di sini 7,8. Kalau mendekati lagi 3,99, kita juga substitusikan kayak yang ini, kali 2x. 2x 2 kali 3,99 sama dengan 7,98. 7,98. 3,999 berarti 7,998. Dah, 3 kali cukup. Kalau X-nya lebih, X4 dari kanan, berarti kita coba 4,0001. Nah, karena di sini yang diminta kalau X-nya lebih dari 4, kita gunakan fungsi 2x plus 3, maka kita substitusikan yang 2x plus 3. 2 kali 4,0001 plus 3. 8,0002 plus 3. Sama dengan 11,0002. Ini 11,0002. Nah, bagaimana kalau 4,1, kita akan dapatkan 11,2 dan seterusnya. Nah, dari sini kelihatan bahwa limit fx kalau x mendekati 4 dari kiri hasilnya berapa? Nih 4, tapi dari kiri hasilnya 7,998. Itu mendekati nilai 8. Tapi kalau limit fx di mana x-nya mendekati 4 dari kanan, ini kan 11,0002. Itu mendekati nilai 11. Dari sini terlihat bahwa limit dari kiri dan kanan itu tidak sama. 8 tidak sama dengan 11. Maka yang disimpulkan adalah limit fx di mana x mendekati 4 itu tidak ada. Dah, jawabannya limit tidak ada. Itu udah cukup. Karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari nilai limitnya. Tadi kan kita sudah bahas limitnya ada atau tidak. Nah, untuk menghitung nilai limitnya secara konsep dasar matematika, cara mengerjakan soal matematika yang ada limitnya, hanya tinggal mengganti atau mensubstitusi variabel X menjadi angka yang didekati. Contohnya, ada limit 5x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 14 ditambah 16 dibagi 8x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 9 dikurangi 6, di mana x-nya mendekati 1. Jadi, kita tinggal mensubstitusi nilai yang mendekati x. X mendekati 1, bukan 1 mendekati x, tapi nilai yang variabel x yang menjadi angka yang didekati oleh x. Nah, di sini kan yang didekati adalah 1 angkanya. Jadi kita tinggal substitusikan x-nya itu menjadi
1. Kita jawab. Limit 5x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 14 ditambah 6 dibagi 8x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 9 min 6 untuk x mendekati 1. Maka kita bisa langsung substitusi 5 kali 1, x-nya diganti 1 pangkat 3. Ditambah 7 kali 1 pangkat 14 plus 6 dibagi 8 kali 1 pangkat 5 ditambah 4 kali 1 pangkat 9 dikurangi 6. Kita dapatkan 5 kali 1 pangkat 3, 5 ditambah 7 kali 1 pangkat 14, 7 ditambah 6 dibagi 8 kali 1 pangkat 5, 8 ditambah 4 kali 1 pangkat 9, 4 dikurangi 6 sama dengan berapa? 5 tambah 7 tambah 6 18 dibagi 8 tambah 4 12 kurangi 6 6. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi nilai limit tersebut adalah sama dengan 3. Jadi pilihan yang tepat adalah yang A. Nah, mudah bukan? Mudah ya? Karena kita tinggal substitusikan saja. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke sifat limit. Ini ada sekitar ada 8 sifat. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, limit K untuk X mendekati A, maka nilainya K itu sendiri. Jadi contohnya, misalkan ada limit 5x mendekati 2, maka hasilnya 5 itu sendiri, karena tidak berpengaruh X mendekati berapapun, itu tidak berpengaruh. Kemudian yang sifat yang kedua, limit X mendekati A, maka hasilnya itu A. Nah, contohnya misalkan ada limit X, kemudian X mendekati 2, ya berarti hasilnya adalah 2. X-nya ini tinggal diganti bilangan yang mendekati X itu. X mendekati bilangan berapa? Jadi sama dengan 2. Kalau ada yang lain, misal limit X kemudian X mendekati 1, ya jawabannya ya 1. Itu. Kemudian sifat yang ketiga, limit K fx di mana X mendekati A, itu kita bisa uraikan, K-nya kita keluarkan. Jadi kita fokus pada limit fx-nya, kemudian kita tinggal, nanti udah ketemu, nanti hasilnya tinggal dikalikan dengan K. Contohnya kalau misal ada limit 3x kuadrat di mana X mendekati 2. Nah, kita bisa uraikan dulu, 3-nya kita keluarkan. Kemudian kita fokus limit X kuadrat X mendekati 2. Sama dengan 3-nya masih utuh, lim X kuadrat X mendekati 2, berarti kita ganti X-nya itu dengan 2, kemudian kita kuadratkan. Jadinya 3 dikali 4 sama dengan 12. Itu sifat nomor 1, 2, 3. Kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke sifat yang keempat. Di sini ada limit fx plus minus gx, maka kita bisa uraikan dengan menghitung limit fx-nya terlebih dahulu, kemudian ditambah atau dikurangkan dari limit selanjutnya, yaitu limit gx. Contoh, di sini ada misal limit
X kuadrat plus 2X, X mendekati 3. Jadi kita bisa uraikan limit X kuadrat, X mendekati 3, ditambah limit 2X, X mendekati 3. Kita hitung limit X kuadrat berarti 3 dikuadratkan, kemudian ditambah 2 dikali 3. Sama dengan 3 kuadrat, 3 kali 3 9, ditambah 2 kali 3 6, sama dengan 15. Itu sifat yang keempat. Kemudian sifat yang kelima, perkalian limit. Jadi kalau ada perkalian, sama juga, tinggal kita kita pisah. Kita hitung dulu limit fx-nya berapa, kemudian dikalikan dengan limit gx. Kita coba contohnya. Contoh, misalkan ada limit x kuadrat dikali x. Nah, seperti ini. Kita bisa, kemudian x mendekati 2, kita bisa uraikan limit x kuadrat, x mendekati 2, dikali limit x, x mendekati 2. Lim x kuadrat, x mendekati 2 berarti kita ganti x-nya 2 kuadrat dikali 2. Jadinya ini 4 kali 2 sama dengan 8. Ya bisa saja langsung, ini berhubung pangkatnya mudah ya, kalian bisa langsung kalikan, atau kalau nanti misal soalnya itu pangkatnya banyak atau iya pangkatnya banyak, bisa diuraikan seperti ini, seperti sifat yang kelima. Kemudian sifat yang keenam ada limit, pembagian limit. Nah, untuk pembagian limit ini juga sama, kita bisa uraikan limit fx terlebih dahulu, kita hitung, kemudian dibagi dengan limit gx, dengan syarat bahwa limit gx ini tidak boleh sama dengan 0. Contohnya limit x kuadrat plus 3 dibagi x plus 1, di mana x mendekati 1. Nah, kita bisa uraikan limit x kuadrat plus 3, x mendekati 1, dibagi limit x plus 1, x mendekati 1. Nah, untuk yang pertama, yang pembilang x kuadrat plus 3, x mendekati 1, berarti x-nya kita ganti 1. 1 kuadrat ditambah 3, kemudian yang penyebutnya limit x plus 1, x mendekati 1, berarti 1 ditambah 1. Sama dengan 1 kuadrat 1 ditambah 3, dibagi 1 ditambah 1, 2. Sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya limitnya sama dengan 2. Itu sifat yang keempat, 5, dan 6. Kemudian kita lanjut sifat yang ketujuh. Nah, di sini ada limit, kemudian dipangkatkan. Limit fn, limit fx, pangkat n. Nah, kita bisa menghitung limit fx-nya terlebih dahulu berapa. Baru kita pangkatkan. Seperti itu. Contohnya, limit dari 3x pangkat 2 min 1, kemudian pangkat 5, di mana x mendekati 1. Nah, kalau dipangkatkan 5 kan tentu susah karena pangkatnya banyak. Maka kita bisa gunakan sifat ini, yaitu kita hitung dulu limit 3x kuadrat min 1, di mana x mendekati 1. Nah, nanti kalau sudah ketemu, maka baru kita pangkatkan 5. 3x kuadrat
min 1, X mendekati 1, maka kita ubah X-nya menjadi 1. 3 dikali 1 kuadrat kan, dikurangi 1. 3 sekali 1 kuadrat 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Karena di sini ada pangkat 5, maka ini 2-nya 3 pangkatkan 5. 2 pangkat 5 sama dengan, ya benar, 32. Selanjutnya untuk sifat yang ke-8, ini ada limit dari akar pangkat berapa? Akar pangkat N ya. Akar pangkat N, kemudian kita lagi-lagi kita hitung dulu limit fx-nya. Kemudian baru kita akar pangkatkan dari nilai N yang diketahui, di mana N adalah bilangan asli, N lebih dari sama dengan 2, dan hasilnya nanti adalah bilangan real. Kita langsung ke contohnya. Contoh. Misalkan di sini ada limit akar pangkat 3 dari X kuadrat plus 2, di mana X mendekati 5. Kita bisa gunakan sifat ini. Kita hitung dulu limitnya. Limit dari X kuadrat plus 2, di mana X mendekati 5, baru nanti kalau hasilnya sudah ketemu kita akar pangkatkan dengan 3. Sama dengan akar 3 dari limit X kuadrat plus 2, kita ubah X-nya 5 kuadrat ditambah 2. Hasilnya 5 kuadrat, 5 kali 5, 25 ditambah 2. Kemudian ini akar pangkat 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Berapa? Jadinya jawabannya 3 ya. Ya, hasilnya adalah 3. Jadi limit tersebut nilainya sama dengan 3. Itulah sifat-sifat dari limit beserta contoh dan pembahasannya. Semoga dapat dipahami. Kalau memang belum paham bisa diulang-ulang videonya. Kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya silahkan kerjakan tugas ini sebelum 28 Februari 2022. Kemudian gunakan sifat-sifat limit yang ada di video materi. Jadi kita terapkan sifat-sifat tersebut. Ini ada 3 nomor, 5 soal. Jangan lupa videonya ditonton terlebih dahulu penjelasan saya. Kemudian ini dikerjakan. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.